Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kaulam, NIM 210422234. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori ekonomi neoklasik Howard Domar and Solow. Mari simak video berikut ini. Baik, pembahasan saya kali ini yaitu tentang ekonomi neoklasik Howard Domar and Solow. Teori ekonomi neoklasik adalah teori yang lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Menurut Howard Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Jadi, kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Teori Howard Domar berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara agar perekonomian dapat berkembang untuk jangka panjang secara mantap. Seperti teori pada umumnya, teori ini berusaha memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Di teori John Maynard Keynes tentang tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, teori Howard Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh baik antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal di atas, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Selanjutnya itu teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow. Solow Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Howard Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substansi antara kapital dan tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Waktu tidak masuk dalam fungsi produksi secara langsung, tetapi hanya melalui KLNA, yaitu output akan berubah terhadap waktu hanya jika output produksinya berubah. Output yang diperoleh dari akumulasi kapital dan labor tertentu akan meningkatkan terhadap waktu dengan adanya kemajuan teknologi. Asumsi penting dalam model yang terkait dengan fungsi produksi adalah Kohn Retour Scale yang dijelaskan dengan dua input, yaitu kapital dan efektivitas labor dengan mengandalkan jumlah kapital tenaga kerja efektif. Terima kasih. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.